Shalom Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Mari kita bersahati masuk di dalam doa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepada Tuhan dengan segala syukur dan terima kasih kami, oleh karena kebaikan Tuhanlah hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Tema renungan hari ini berjudul Matikan Keegoisan. Terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat 3 hingga ayat yang keempat, demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, The Selfish Giant atau raksasa egois adalah salah satu cerita fiksi yang sangat terkenal karya Oscar Wilde. Dikisahkan ada sekelompok kanak-kanak yang selalu mengunjungi kebun milik raksasa setiap sore seusai jam sekolah. Kebun itu sangat luas, indah, dipenuhi bunga-bunga dan beberapa tanaman buah. Tidak hanya itu, banyak burung yang bertengger dan berkicau di dahan pohon menambah keindahan kebun milik sang raksasa. Suatu sore, raksasa kembali pulang seusai dari mengunjungi sahabatnya di tempat yang sangat jauh. Betapa kagetnya raksasa ketika melihat sekelompok kanak-kanak bermain berkejaran di taman miliknya. Raksasa langsung berteriak dengan suara nyaring dan mengusir keluar kanak-kanak itu. Raksasa itu kemudian mengatakan, "Kebun ini milikku. Semua orang harus tahu bahwa kecuali diriku tidak ada yang boleh bermain di kebun ini." Raksasa pun segera membangun tembok yang tinggi di sekeliling kebun dan memasang papan pengumuman yang bertulis, "Pelanggar akan dihukum berat." Sungguh, dia adalah seorang raksasa yang egois. Keegoisan pada dasarnya selalu melihat akan apa yang berhubungan dengan diriku dan kesenanganku. Orang yang egois juga selalu akan melihat dirinya sebagai subjek yang paling penting dan berharga dibandingkan orang lain. Keegoisan dan kesombongan ialah permasalahan yang serius dan dapat dalam tanda kutip membunuh kita. Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak bersikap egois dan belajar menaruh perhatian terhadap sesama. Apabila dalam bekerja ataupun bertindak, jangan sampai semua dilakukan atas dasar untuk mencari kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, egois, punya maksud dan tujuan yang terselubung, dan tidak tulus ikhlas. Akan tetapi, yang sekarang perlu kita lakukan ialah melihat dan memperhatikan kepentingan orang lain dengan tingkatan level yang sama, bahkan di atas. Dengan demikian, kasih Kristus sungguh dinyatakan dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita mematikan keegoisan sebelum keegoisan dalam tanda kutip mematikan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengakui keegoisan kami. Seringkali kami melihat, menilai segala sesuatu dari sudut pandang kami, kepentingan kami, kesenangan kami. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk kami boleh memikirkan kepentingan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kami. Kami sungguh rindu Tuhan, firman Tuhan hari ini bukan hanya kami dengarkan saja, tetapi betul-betul kami dapat terapkan di dalam keseharian kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, dan kami percayakan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.